Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda, anak-anak ibu semuanya, kakak dan abang sekalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk pelajaran matematika di kelas 3 ini, insya Allah akan tetap dibawakan oleh Ibu Nila. Tetap semangat belajarnya, walau dari rumah. Semoga kita segera bertatap muka. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita masuki bab yang pertama. Nah, sebelum mulai pelajarannya, silahkan dibaca doa untuk belajarnya. Setelah itu, mari bersama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Jadi kita masuk bab yang pertama, materinya itu judulnya bilangan berpangkat dan bentuk akar. Nah, hari ini kita khususkan kita belajar tentang bilangan berpangkat, bilangan bulat. Nah, jadi yang pertama, pengertian perpangkatan bilangan. Apa itu perpangkatan bilangan? Perpangkatan bilangan merupakan perkalian berulang dari bilangan tersebut. Jadi, kalau ada A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dan seterusnya kali A sampai sebanyak N faktor. Jadi, A pangkat N dibacanya, di mana A-nya itu disebut bilangan pokok atau basis dan N-nya disebut pangkat atau eksponen. Jadi bahasa lain dari pangkat itu eksponen, sedangkan bilangan pokok basis. Oke, diingat ya. Nah, contohnya gimana? Kita lihat contohnya. Contohnya, nyatakan perpangkatan berikut ke dalam bentuk perkalian berulang. Nah, di sini dituliskan yang A, 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu kayak mana? Ya, 3 pangkat 2 itu berarti 3 kali 3. 3 kali 3, 9. Jadi 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2 ya. Tapi 3 pangkat 2 adalah 3 kali 3. Jadi 3-nya bilangan pokoknya kita kalikan sebanyak pangkatnya. Pangkatnya 2, berarti kalikan sebanyak 2 kali. Oke, kita lihat lagi contoh yang kedua. 4 pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya 4, pangkatnya 3. Berarti 4-nya kita kalikan sebanyak 3 kali. 4 kali 4 kali 4, 64. Terus contoh yang ketiga misalnya, nah ini negatif 2 pangkat 5. Nah, karena dikurungi artinya kayak mana? Negatifnya ikut juga kita pangkatkan. Jadi negatif 2 bilangan pokoknya, pangkatnya 5, berarti negatif 2-nya kita kalikan sebanyak 5 kali. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya ya negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif, negatif kali positif negatif, positif negatif kali negatif, positif kali negatif negatif. Jadi artinya kalau pangkatnya negatif, kalau pangkatnya itu bilangan ganjil ya. Jadi pangkatnya itu kan 5, kan bilangan ganjil, maka hasilnya pasti negatif. Tapi kalau nanti pangkatnya dia genap, nanti hasilnya jadi positif. Ya, nanti dicek. Oke, selanjutnya contoh yang keempat. Nah, ini negatif 6 pangkat 4. Negatifnya nggak ada kurungnya kan? Berarti negatifnya jangan diikut dipangkatkan. Jadi negatifnya berdiri sendiri, yang dipangkatkan itu hanya 6-nya. Berarti jadi 6 kali 6 kali 6 kali 6. Karena pangkat 4, 6-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Setelah itu tinggal dikalikan dengan negatifnya. Oke, paham ya sampai sini anak ya? Ya, oke, kita lanjutkan. Berikutnya, bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, ini dia masuk. Jadi yang pertama, bilangan berpangkat 0. Artinya pangkatnya itu 0. Jadi untuk semua bilangan A kecuali A-nya 0. Jadi A-nya nggak boleh 0. Maka diperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi A-nya itu bebas mau berapa? Mau di 10 juta, mau 2, 3, 4. Kalau dipangkatkan dengan 0, hasilnya pasti 1. Kecuali A-nya 0 ya. Jadi kalau 0 pangkat 0 bukan 1. Tapi kalau yang lainnya, mau bilangan apapun pangkat 0, maka hasilnya 1. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. Nah, bilangan berpangkat bulat negatif dapat diubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Jadi di situ ada A pangkat negatif N. Berarti bisa kita tuliskan jadi pangkat positif 1 per A pangkat N. Nah, gitu juga kalau ada A per B pangkat negatif N, maka bisa kita tuliskan jadi balikkan dia
bilangan pokoknya jadi B per A, pangkatnya jadi positif, jadi pangkat N. Kita tengok bareng contohnya ya kan. Kita bareng contohnya, kita lihat. Tentukan hasil dari 3 pangkat 0. Ingat, mau berapapun nilai bilangan pokoknya, kalau udah pangkat 0 pasti hasilnya 1. Begitu juga walaupun dia negatif. Negatif 2 pangkat 0, maka hasilnya juga 1. Nah, kita lihat yang pangkat positif. Nah, yang A, 3 pangkat negatif 2. Pangkatnya negatif 2 kan? Kita ubah positif. Kayak mana jadinya tadi? Ya, balikkan. Berarti jadi 1 per. Jadi 1 per 3 pangkat 2. Kalau mau dijabarkan berarti kan 1 per 3 kali 3 sama dengan 1 per 9. Gitu juga dia bilangan negatif ya. Bilangan negatif juga. Negatif 2 pangkat negatif 3. Berarti jadi 1 per negatif 2 pangkat 3. Jadi yang berubah pangkatnya jadi positif ya. Jadi bilangan pokoknya kalau negatif ya tetap negatif. Jangan diubah-ubah juga. Hanya pangkatnya yang berubah. Berarti negatif 2 pangkat 3 berarti kan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Negatif 8. Berarti jadi 1 per negatif 8 atau negatif 1/8. Paham ya sampai sini ya? Ya, kita lanjutkan. Kita lanjutkan yang ketiga. Operasi hitung yang melibatkan bilangan perpangkatan. Jadi, urutan pengerjaan operasi hitung yang melibatkan bilangan berpangkat itu, yang pertama, kerjakan operasi dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian, lanjutkan dengan operasi perpangkatan. Yang ketiga, kerjakan operasi perkalian atau pembagian. Yang terakhir, kerjakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, ini urutan pengerjaan soalnya ya. Jadi, kalau dalam satu soal ada yang di dalam kurung, ada yang pangkat, ada kali, bagi, ada jumlah, dan pengurangan, itu urutannya. Kerjakan dulu yang di dalam kurung, terus kalau ada perpangkatan, perpangkatan juga dulu dikerjakan, baru perkalian, pembagian, yang terakhir penjumlahan dan pengurangan. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil operasi berikut. Yang A, 5 pangkat 2 dikurang 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 0. Tengok kayak mana ngerjainnya. Nah, tadi 5 pangkat 2 berarti kan bilangan pokoknya 5, pangkatnya 2. Berarti kan 5 kali 5. Kurungin aja, jadi itu menyatakan perpangkatannya. Baru dikurang 5 pangkat 1. Berarti 5-nya dikalikan 1 kali aja kan, berarti 5 doang. Terus 5 pangkat 0, ingat semua yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Berarti tinggal kerja yang di dalam kurung, kalikan ya kan, 5 kali 5, 25. Dikurang 5 ditambah 1, tinggal selesaikan operasinya, 21 hasilnya. Selanjutnya yang B. Yang B pangkatnya negatif ya kan, biar gampang dikerjakan, ubah dulu jadi pangkat positif. Ya, 3 pangkat negatif 1. Nah, jadi kan 3 pangkat negatif 1 kita ubah berarti jadi 1 per 3 pangkat 1. Jadi kalau perpangkatan, kalau dia pangkat 1 nggak usah dituliskan ya. Jadi 3 pangkat negatif 1 jadi 1 per 3 pangkat 1 ya. Pangkat 1-nya nggak usah ditulis. Baru ditambah 3 pangkat negatif 2. 3 pangkat negatif 2 kita ubah jadi positif juga. Berarti 1 per 3 pangkat 2. Nah, selesaikan. 1 per 3 ditambah 1 per 3 pangkat 2 berarti kan 3 kali 3, 9. Ya, samakan penyebutnya, dapatlah hasilnya 4 per 9. Oke, selanjutnya yang keempat, perkalian pada perpangkatan. Nah, jadi perkalian pada perpangkatan ada beberapa sifatnya. Yang pertama, kalau ada bilangan pokoknya A dipangkatkan dengan M. Baru dikali dengan bilangan pokoknya A juga, tapi pangkatnya beda. Pangkatnya N. Berarti kan dua bilangan pokok yang sama, berarti kan A sama-sama A. Cuman pangkatnya berbeda. Operasinya perkalian, maka pangkatnya boleh jumlahkan. Berarti jadi A pangkat M tambah N. Terus yang B A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, berarti udah pangkat dipangkatkannya lagi. Gitu juga kalau A pangkat N dipangkatkan dengan M, maka boleh pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Nah, yang ketiga, kalau misalnya bilangan pokoknya beda kan, itu bilangan pokoknya A pangkat M, satu lagi bilangan pokoknya itu kan B kan, B pangkat M. Nah, bilangan pokoknya beda tapi pangkatnya sama, boleh gabungkan. Jadi A pangkat M dikali B pangkat M, bisa kita tuliskan A kali B dipangkatkan dengan M. Yuk contohnya langsung kita tengok. Contohnya lihat. Tentukan hasilnya yang A. 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 2. Tengok,
sama-sama pangkatnya, sama-sama bilangan pokoknya? Iya, sama-sama bilangan pokoknya 4. Bilangan pokoknya 4, operasinya perkalian, maka pangkatnya boleh kita jumlahkan. Berarti jadi 4 pangkat 3 tambah 2 sama dengan 4 pangkat 5. Tinggal selesaikan, kalau perlu selesaikan, kan kada minta hasil, berarti selesaikan. 4 pangkat 5 berarti, ya 4-nya kalikan sebanyak 5 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, hasilnya 1024. Begitu juga, lihat yang nomor B, yang B. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Berarti kan pangkat dipangkatkan. Berarti pangkatnya boleh kita apain? Iya, boleh kita kalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali 2. 2 pangkat 6 hasilnya, karena 3 kali 2 6. Nah, 2 pangkat 6 kayak mana? Iya, 2-nya kalikan sebanyak 6 kali. Hasilnya 64. Nah, yang ketiga, tengok. Yang ketiga, yang C, 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya beda ya kan? Bilangan pokoknya 1 angka 2, yang satu lagi angka 3, tapi pangkatnya sama-sama 2. Boleh gabungkan. Berarti jadi 2 kali 3 dipangkatkan dengan 2. 2 kali 3 6, berarti 6 pangkat 2. 6 pangkat 2, 6-nya dikalikan sebanyak 2 kali, berarti 6 kali 6 36. Oke ya, sampai sini ya, dipahami, dipelajari pelan-pelan. Oke, kita lanjut yang terakhir di sini tentang pembagian pada perpangkatan. Nah, pembagian pada perpangkatan berlaku sifatnya. Nah, mirip kayak yang kali tadi. Kalau tadi yang kali kan bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, operasinya perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, ini bilangan pokoknya sama-sama A, operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Ya, paham ya? Kalau tadi bilangan pokok sama, operasi perkalian, pangkatnya kita jumlahkan. Nah, yang ini bilangan pokoknya sama-sama A, operasinya pembagian, maka pangkatnya kita kurangkan. Nah, berlaku juga untuk yang sifat yang B, bilangan pokoknya beda. Yang satu bilangan pokoknya A, satu lagi bilangan pokoknya B, tapi pangkatnya sama-sama M, boleh digabungkan. Mirip kan kayak yang kali tadi ya, jadi nggak susah. Oke, kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya. Tentukan hasilnya. Nah, yang A, 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Bilangan pokoknya ya sama-sama 4, Bu. Bilangan pokoknya sama-sama 4. Operasinya pembagian. Bilangannya sama-sama 4, operasinya pembagian, berarti ya pangkatnya boleh kita kurangkan. Berarti 4 pangkat 3 dikurang 2, 1. Ya ingat lagi, 4 pangkat 1 nggak perlu dituliskan pangkat satunya. Jadi langsung aja angkanya 4. Tengok yang B. Yang B, 6 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Bilangan pokoknya beda ya kan? Satu bilangan pokoknya 6, satu lagi bilangan pokoknya 2. Tapi pangkatnya sama-sama 2. Berarti boleh kita gabungkan. Gabungkan aja, berarti 6 bagi 2 baru dipangkatkan dengan 2. Ternyata bisa ya kan? 6 bagi 2, 3. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu kayak mana? 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, sampai sini paham ya abang kakak? Ya, jadi itu aja materi kita untuk hari ini. Jadi ini ada tugasnya, ada 3 soalnya. Masing-masing soal punya 2 anaknya ya kan. Biasa kita bilangnya anaknya. Jadi silahkan dikerjakan tugasnya. Dikerjakan di buku matematikanya. Jangan lupa, jangan buku SCTP ya, satu untuk semua. Buku matematika, buku peta kecil. Jangan lupa dikerjakan di situ. Selalu dikerjakan soal tugas-tugasnya tepat waktu, jangan sampai menumpuk, jangan dibiasakan kebiasaan buruknya yang dulu-dulu, tinggalkan. Jadi kalau udah ada tugasnya, ditonton videonya bagus-bagus, dipahami, baru tugasnya dikerjakan. Oke ya abang kakak ya? Ya, jadi dibuat dulu ringkasan singkatnya tentang materi kita hari ini, dibuat catatannya, setelah itu dikerjakan tugasnya. Jadi tidak ada lagi mengirim foto ke ibu. Jadi bukunya nanti setiap minggunya akan dikumpulkan, ibu langsung periksa di situ. Jadi dikerjakan dengan rapi ya kakak abang ya. Nah, jadi dikerjakan dengan rapi, dibuat namanya, kelasnya dan tanggalnya, baru dikerjakan tugas-tugasnya. Buat catatannya dulu biar cantik ya kan, biar nanti enak membacanya pas ujian juga untuk mengulang-ulang pelajarannya. Jadi dibuat catatannya, baru dikerjakan soalnya. Paham ya nak ya? Ya, jadi sekian dulu dari ibu. Sampai sini pelajaran kita.
Kalau kurang ngerti diulangi lagi, pelan-pelan ditonton videonya, jangan gak ditonton langsung dikerjakan soalnya. Mau apa dituliskan ya, jadi ditonton videonya pelan-pelan, dipelajari. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditanyakan sama ibu. Paham ya kakak abang ya? Ya, jadi ibu tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.